bersama-sama untuk menjadikan beliau Al-Faqih Al-Muqaddam ini sebagai guru yang membersihkan hati untuk sampai pada kebersihan Tuhan, mensucikan hati untuk sampai pada kesucian Tuhan, mewangikan hati untuk sampai pada kewangian Tuhan, meninggikan nilai-nilai hati agar sampai pada ketinggian Tuhan. Dan tidaklah ada melainkan jalan yang pernah ditempuh dan diraih oleh orang-orang yang bermakom tinggi, yang melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani, yang melampaui Syekh Samman, yang melampaui Junaid Al-Baghdadi, yang melampaui Uwais Al-Qarni, yang melampaui Al-Ghazali, yang melampaui semua. Karena ia cucu Rasulullah yang telah diangkat dalam satu maqam dan berwilayahkan Sidratil Muntaha. Abdul Qadir Jailani berkata, jika aku melakukan zikir kepada Allah, maka aku akan terbang meninggalkan permukaan bumi di dalam kamarku, maka kemudian kepalaku ini menyentuh ke atas atap rumahku, sadarlah aku bahwa sungguhnya aku telah meninggalkan beberapa jengkal bumi ini dan aku pun turun kembali. Inikah yang dikatakan Sultan Aulia? Inikah yang dikatakan Sultan Aulia? Yang dikatakan menijaki pundak-pundak para wali, ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Faqih Al-Muqaddam bukan hanya meninjaki setiap pundak-pundak para wali, tetapi ikut menapaki setiap langkah-langkah Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha. Bodoh ikut bicara tentang agama. Apabila orang-orang yang bodoh berbicara tentang masalah tarekat, apabila orang-orang yang bodoh berbicara tentang masalah dakwah, maka akan rusak dakwah, akan rusak tarekat, akan rusak agama. Kenapa? Karena yang berhak berbicara bukan orang yang bodoh, tetapi orang-orang yang mewarisi apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yakni keilmuan ibadah dan akhlak. Karenanya saya secara pribadi akan memberikan gambaran tentang Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Siapa diri beliau? Saya akan katakan apa adanya kepada Anda berdasarkan beberapa kitab yang telah saya baca, bahwa tentang status daripada Syekh Abdul Qadir sebagai dzurriyyat Rasul masih diperselisihkan oleh sebagian ulama. Sebagian berkata ia adalah cucu Rasul, dan sebagian lagi berkata dia bukan keturunan Rasulullah. Maka terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pandangan antara ulama yang satu dengan yang lain tentang siapa Syekh Abdul Qadir Jailani yang sebenarnya dari sisi keturunan. Namun tidak ada seorang pun ulama yang meragukan terhadap garis keturunan yang dimiliki oleh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kenapa? Karena jauh sebelum beliau dilahirkan, datuk-datuk beliau, dan salah satu diantaranya adalah Sayyid Isa, Sayyid Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Ubaidillah, dan beberapa dari abahnya yang lain itu telah ditakyid, dikokohkan oleh ratusan ulama, sehingga ulama berkata sudah tidak disangsikan lagi bahwa sesungguhnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir ataukah abah-abahnya dan keturunan-keturunannya dia memang benar bermuara nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tanyakan kepada ulama-ulama yang ada di Hadramut, Anda tanyakan kepada ulama-ulama yang ada di Irak. Di sana apabila disebut dengan Bani Alawi, maka disitulah simbolnya adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sebagai apa? Sebagai muassis, sebagai satu pemberi jalan kepada umat agar menuju kepada Allah. Dari mana beliau dapat? Beliau dapat dari abah ke abah, abah ke abah, sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau Anda akan berbicara tentang Sayyid Samman. Sayyid Samman, sebagian mengatakan dia adalah habaib. Lantas kalau semuanya adalah dzurriyyat Rasul, apakah hanya berhenti di situ kita berbicara? Tidak. Sekalipun sama-sama merupakan cucu Rasulullah, tetapi bukan berarti memiliki kesamaan di dalam wilayah dan makom yang ada. Nanti kalau saya sampaikan kepada hadirin tentang kemuliaan Al-Faqih Al-Muqaddam, maka akan tahulah kita bahwa yang disebut-sebut dengan orang yang ada. Makanya kadang-kadang orang itu kan fanatiknya fanatik buta, kadang-kadang kurang membaca, infonya itu hanya mendengar sekilas saja. Sebagian membanggakan Sayyid Samman,
sebagian membanggakan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan saya adalah orang yang sering membaca siapa-siapa mereka berdasarkan kitab mereka, berdasarkan pengakuan umat-umat mereka, berdasarkan pengakuan umum dari ulama yang ada. Maka setiap wali-wali Allah itu dibedakan dari nasab pertama kali. Maka setiap yang sayyid pasti lebih tinggi makamnya dari mereka yang wali tetapi bukan anak cucu Rasulullah. Dan setiap anak cucu Rasulullah yang memiliki peringkat kewalian satu dengan yang lainnya pun berbeda-beda, dan tidaklah duduk pada makam yang tertinggi yang melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani, yang melampaui Ahmad Rifai, yang melampaui kepada beberapa daripada muassis tarekat yang lain seperti Sayyid Muhammad Sammani dan sebagainya. Maka tidaklah melainkan Al-Faqihul Muqaddam paling tinggi. Di sini Anda harus lapang dada menerima kenyataan. Loh, kenapa Anda keberatan di waktu saya menceritakan seperti ini? Karena banyak referensi saya baca. Dan bagaimana tidak, andaikan saya paparkan kepada hadirin siapa beliau ini. Beliau ini adalah seseorang yang apabila duduk dan ingin makan, maka salah satu yang menghantarkan makanan kepada beliau ini adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Datangkan kepada saya. Mungkin ada riwayat yang mengetengahkan tentang mursyid-mursyid yang lain dari tarekat-tarekat yang lain yang makanannya dihantarkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, datangkan dalil-dalil kalian kalau kalian termasuk orang yang benar. Al-Faqihul Muqaddam ini sering melakukan ziarah kepada nabi-nabi. Dan apabila beliau tidak mendatangi nabi-nabi, maka nabi itu yang datang kepadanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihi salam, wahai Al-Faqih, bila engkau tidak hadir kepada kami, maka kami akan datang kepadamu. Silakan Anda lihat yang lain. Sampai-sampai ulama yang ada di Hadramut, yang ada di Tarim mengatakan bahwa beliau di waktu hidupnya merupakan orang yang diberi oleh Allah pangkat yang tertinggi. Sampai wafatnya pun barang siapa yang berziarah ke Zambal dan tidak mohon izin kepadanya dan tidak mengedepankan beliau dalam niatnya, maka ziarah kita kepada yang lain akan dianggap batal. Dan ini mohon dicermati. Kemudian beliau mengatakan, aku bagi kalian adalah seperti Muhammad kepada umatnya. Aku di antara para wali sebagaimana Muhammad di antara nabi. Kalau memang demikian permasalahannya, ana fikum ka Muhammadin fi qaumi, aku di antara kalian ini serupa dengan baginda Rasul Muhammad di antara kaumnya. Atau di dalam pernyataan beliau yang lain, ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya, aku di antara para wali-wali sebagaimana ar-rasul di antara para nabi. Bisa Anda ambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan Sayyidul Aulia, yang disebut dengan Imamul Aulia, yang bahkan saya secara pribadi menyebutnya dengan Sultanus Salatin, beliau adalah raja di rajanya para wali, kaisarnya para wali. Kenapa saya harus sampaikan demikian? Saya akan paparkan apa adanya agar hadirin tidak memiliki dugaan yang macam-macam kepada figur yang teragung ini. Apabila Anda mengenali beliau, maka pengenalan Anda kepada Syekh Abdul Qadir Jailani lambat laun akan menghilang dengan sendirinya, asal Anda betul-betul mempelajari siapa beliau. Apalagi seperti guru-guru tasawuf di zaman dahulu yang memang bukan cucu Rasulullah. Jangan dilambung-lambungkan. Kenapa? Karena makom mereka memang rendah bila dibandingkan dengan anak cucu Rasul yang telah mendapatkan martabat. Seperti Junaid al-Baghdadi yang dipuji-puji orang dengan pujian yang luar biasa. Ada lagi orang yang memuji Uwais al-Qarni. Ada lagi mungkin orang yang memuji yang lain-lainnya.
Kalau Anda memuji kemudian Anda hanya berhenti pada kitab yang Anda baca, saya akan anggap sebuah kewajaran. Kenapa? Karena pembatasan terhadap wawasan masing-masing. Tetapi kalau Anda mau membaca berbagai referensi yang ada, perbandingkan antara setiap wali-walinya Allah, maka di sana Anda akan tahu siapa beliau. Al-Faqihul Muqaddam menyebutkan bahwa beliau apabila didatangi oleh kita untuk berziarah, maka beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, apabila engkau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 124.000, maka bila engkau mati, aku yang akan menjemput jiwamu. Anda tahu bila dijemput dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dijemput oleh beliau ini adalah anak cucunya, yang dijemput oleh beliau ini adalah para pencinta dan pengikutnya. Anda ingin tahu siapa yang dijemput oleh beliau? Di antaranya yang akan dijemput oleh beliau adalah Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, yang apabila beliau ini berkata mati kepada seseorang, maka orang itu pun mati. Orang yang memiliki satu makom tinggi, yang apabila berkata mati kepada seseorang, maka mati orang itu, ini pun akan dijemput oleh Al-Faqih Muqaddam. Beliau ini, Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf ini memiliki jubah, memiliki gamis, yang apabila dilemparkan kepada seseorang, maka orang itu akan mengalami jazbiyah dan akan mengalami tawajjud yang luar biasa. Bisa Anda bayangkan? Orang-orang seperti ini masih berharap pertolongan Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan andaikan ditanyakan kepada orang-orang barzah, orang-orang yang ada di dalam kuburan, ditanyakan, maka akan dikatakan oleh mereka, bila kami memerlukan sandaran di alam ini, maka kami pun bertawassul kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini kalau saya paparkan secara biasa, akan saya paparkan secara sederhana. Apalagi kalau misalkan kita mencoba membayangi atau mencoba menguraikan pernyataan beliau, yang beliau mengatakan, aku melakukan Isra dan Mi'raj, aku melakukan penaikan diri ke atas langit dalam satu malamnya sebanyak 70 kali menuju kepada Sidratil Muntaha. Anda tahu 70 kali menuju ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah tempat yang pernah dihinggapi oleh datuk beliau, yakni Rasulullah, di dalam Isra dan Mi'rajnya. Anda tahu bahwa di waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul untuk melakukan hijrah, maka yang dinaiki oleh beliau adalah Burak. Dan Burak ini adalah cahaya yang disebutkan bahwa cahaya yang memiliki kecepatan luar biasa. Ar-Rasul naik kendaraan bernama Burak, dan itu cahaya yang mampu menempuh perjalanan per detiknya adalah 300.000 km per detiknya. Sementara antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya 1.500 km. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu detiknya adalah 20 kali. Kendaraan seperti ini yang dikatakan barq, yang dikatakan kilat, itu diberikan oleh Allah kepada wali-walinya. Itu alasannya kenapa Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan, aku dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha dalam satu malamnya 70 kali. Karena beliau itu naik akan satu kekuatan yang disebut dengan nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka apabila jiwa-jiwa telah bercahaya dan cahaya itu telah membias kepada dirinya, maka diri akan lenyap menjadi cahaya, dan cahaya punya sifat kecepatan yang luar biasa. Disitulah sebabnya beliau mengatakan, aku ini telah dimi'rajkan oleh Allah per malamnya sebanyak 70 kali. Anda tahu Sidratil Muntaha ini
adalah makamnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Disitulah Al-Faqih Al-Muqaddam setiap malamnya berada. Nah, kalau kita mau kupas satu demi satu berdasarkan ucapan beliau, di situ kita akan tahu betapa beliau memang memiliki makom yang luar biasa. Nah, orang yang luar biasa ini ingin memberikan kepada kita jalan biar kita jadi sebagaimana beliau. Maka kemudian diciptakanlah satu pengambilan dari ajaran Rasulullah yang kemudian dikenal dengan nama At-Tariqah Al-Alawiyah, yang dikemas seindah mungkin oleh beliau dan diberikan kepada anak cucunya biar diajarkan kepada masyarakat. Maka semua masyarakat pun akhirnya ikut melakukan takarrub kepada Allah melalui jalan-jalan yang telah digariskan oleh cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di saat ini kita mencoba bersama-sama untuk menjadikan beliau Al-Faqih Al-Muqaddam ini sebagai guru yang membersihkan hati untuk sampai pada kebersihan Tuhan, mensucikan hati untuk sampai pada kesucian Tuhan, mewangikan hati untuk sampai pada kewangian Tuhan, meninggikan nilai-nilai hati agar sampai pada ketinggian Tuhan. Dan tidaklah ada melainkan jalan yang pernah ditempuh dan diraih oleh orang-orang yang bermakom tinggi, yang melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani, yang melampaui Syekh Samman, yang melampaui Junaid Al-Baghdadi, yang melampaui Uwais Al-Qarni, yang melampaui Al-Ghazali, yang melampaui semua. Karena ia cucu Rasulullah yang telah diangkat dalam satu makam dan berwilayahkan Sidratil Muntaha. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, jika aku melakukan zikir kepada Allah, maka aku akan terbang meninggalkan permukaan bumi di dalam kamarku, maka kemudian kepalaku ini menyentuh ke atas atap rumahku, sadarlah aku bahwa sungguhnya aku telah meninggalkan beberapa jengkal bumi ini dan aku pun turun kembali. Inikah yang dikatakan Sultan Aulia, yang dikatakan menijaki pundak-pundak para wali? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Faqih Al-Muqaddam bukan hanya meninjaki setiap pundak-pundak para wali, tetapi ikut menapaki setiap langkah-langkah Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha. Karenanya mari saya himbau hadirin dan hadirat yang tidak mengenali pribadi ini, saya secara pribadi akan memberikan penjelasan sebagai tambahan untuk dapat bermakrifat sempurna kepada beliau. Dan bagi mereka-mereka yang ingin bertanya tentang tarekat yang dibawa oleh beliau, agar tidak memiliki pandangan-pandangan negatif dan anggapan-anggapan yang tidak benar, saya secara pribadi siap untuk memberikan argumentasi yang kuat. Dan kepada mereka